Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam materi transformasi geometri. Pada kali ini kita akan membahas tentang refleksi atau pencerminan. Refleksi merupakan transformasi geometri berupa pergeseran atau perpindahan semua titik pada bidang geometri ke arah sebuah garis atau sebuah cermin dengan jarak yang sama dengan 2 kali jarak titik ke cermin. Kemudian beberapa sifat yang penting dalam refleksi yaitu jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan titik ke cermin. Jadi misalkan di sini A ke cermin, ini ada sebuah cermin, ini jaraknya akan sama dari A ke cermin sama dengan dari cermin ke bayangan. Jadi ini pasti sama panjang. Begitu juga ketika jarak dari titik B ke cermin akan sama dengan cermin ke B aksen. Selanjutnya C ke cermin jaraknya akan sama dari bayangan C ke cermin. Kemudian jadi intinya adalah jaraknya sama, jarak titik ke cermin dengan jarak bayangan ke cermin. Yang kedua, geometri yang direfleksikan berhadapan dengan petanya, artinya kita merefleksikannya berhadapan. Jadi dari A ke cermin, lalu dari cermin ke bayangannya. Kemudian, bidang yang direfleksikan ini tidak mengalami perubahan bentuk atau ukuran. Jadi bentuknya tetap, misalkan di sini contohnya segitiga, bayangannya juga akan menghasilkan segitiga. Ketika luas daerahnya L, maka di sini juga luasnya akan sebesar L. Jadi tidak ada perubahan bentuk maupun perubahan ukuran. Selanjutnya kita akan membahas bahwa nanti kita akan fokus kepada titik koordinat ya, di mana nanti koordinat bayangan hasil pencerminan dari X, Y, jadi bisa sebuah titik, sebuah garis, ataupun sebuah bidang, itu bisa dicerminkan ke beberapa macam tipe. Yang pertama nanti jika kita cerminkan ke sumbu X, maka koordinat bayangannya adalah X, negatif Y. Jika kita cerminkan ke sumbu Y, maka koordinat bayangannya nanti adalah negatif X, Y. Kemudian jika dicerminkan ke titik asal 0,0, maka nanti koordinatnya akan menjadi negatif X, negatif Y. Jadi ini adalah koordinat bayangan dengan titik asal X, Y. Lalu dicerminkan ke garis Y sama dengan X. Nanti koordinatnya Y, X. Kalau direfleksikan ke garis Y sama dengan negatif X, itu nanti koordinatnya negatif Y, negatif X. Kemudian jika kita cerminkan ke garis Y sama dengan H, itu nanti koordinatnya X, 2H kurang Y. Begitu juga ketika kita cerminkan ke garis X sama dengan H, nanti koordinatnya 2H kurang X, Y. Jadi 7 macam pencerminan ini nanti kita bahas dalam contoh satu persatu. Kita lihat contohnya. Kita mulai dengan contoh yang pertama, di mana pencerminan terhadap sumbu X. Nah, sumbu X yang mana ini adalah sumbu X. Jadi, ada sebuah bidang ABC, nanti kita cerminkan terhadap sumbu X. Kita gambarkan dulu bayangannya. Ini dari A ke sumbu X itu 2 kotak, berarti nanti di sini pula dia titik A aksen kita. Nah, inilah koordinat A aksen. Kemudian kita lihat B itu dari titik B ke garis sumbu X itu 1 kotak. Berarti nanti kita juga membuat jarak 1 kotak. Ingat tadi ya, jaraknya sama. Inilah titik B aksen. Kemudian C ke sumbu X itu 2 kotak. Berarti disinilah nanti koordinat dari C aksen kita. Kalau kita hubungkan nanti berarti dari A ke C ke B dan ke A kembali. Jadi itulah bentuknya, ini sebaiknya digambar dengan penggaris ya. Nah, sekarang jadi bentuknya sama persis. Kemudian sekarang kita lihat koordinat masing-masing. Kita mulai dari A. A itu koordinatnya ini
2 ke samping, 2 ke atas, berarti koordinat A adalah 2,2. Kemudian koordinat B berarti 5 ke kanan, 1 ke atas, berarti B koordinatnya 5,1. Selanjutnya C itu 4 ke kanan dan 2 ke atas, berarti koordinat C adalah 4,2. Nah, kita lihat koordinat bayangan masing-masing. Jadi dari A aksen itu berarti 2 ke kanan dan 2 ke bawah, artinya koordinat A itu 2, negatif 2. Koordinat B 5, B aksen ya. 5 kotak ke kanan, 1 kotak ke bawah, berarti 5, negatif 1. Dan koordinat C aksen yaitu 4 ke kanan, 2 ke bawah, berarti 4, negatif 2. Seperti yang dalam tabel tadi bahwa pencerminan terhadap sumbu X itu koordinat awalnya X, Y akan menghasilkan koordinat bayangan X, negatif. Ya, jadi kesimpulannya di sini koordinat X-nya itu tetap, sedangkan koordinat Y-nya berubah menjadi negatif Y. Jadi ini tetap X. Jadi koordinat asalnya X, Y, koordinat bayangannya nanti X, negatif Y. Selanjutnya kita lihat contoh berikutnya. Kita lihat contoh pencerminan yang kedua yang terhadap sumbu Y. Sumbu Y yang ini adalah sumbu Y. Kemudian sama seperti tadi kita buat sketsa bayangannya. Kita lihat di sini. A itu 1 kotak ke arah sumbu Y, berarti di sini nanti titik A aksen kita. B itu 1 kotak juga. Itulah B aksen kita. Dan E ya. Titiknya A, B, E. E ini 3 kotak ke samping, berarti di sini dia nanti. Inilah E aksen kita. Kalau kita hubungkan berarti, nah ini dia. Maaf tidak menggunakan penggaris. Sekarang kita lihat koordinat masing-masing. Koordinat semula yaitu titik A, titik B, dan titik E. Titik A tadi yaitu titik A ini dia. 1 ke kanan, 1 ke atas, berarti 1,1. Titik B itu 1 ke kanan, 3 ke atas, 1,3. Titik E 3 ke kanan dan 2 ke atas, berarti 3,2. Bayangannya sama. Kita lihat bayangan A itu 1 ke kiri, 1 ke atas, berarti negatif 1,1. Bayangan B nanti sama, negatif 1,3. Dan bayangan C negatif 3,2. Seperti yang dalam tabel tadi bahwa ketika dicerminkan terhadap sumbu Y itu nilai yang berubah yaitu nilai X. Berarti di sini X-nya jadi negatif. Kalau awalnya positif tentu negatif dan nilai Y-nya tetap. Jadi kalau pencerminan terhadap sumbu Y tadi si X-nya berubah menjadi negatif X dan si Y-nya tetap. Nah, inilah dia contoh pencerminan terhadap sumbu Y. Kita lihat contoh berikutnya. Selanjutnya, pencerminan terhadap titik asal. Titik asal itu yang ini ya, titik 0,0. Kemudian kita cerminkan, berarti kalau A ini awalnya jaraknya 1 kotak miring, berarti nanti disinilah titik A aksen kita. Jadi kita mencerminkannya ke titik 0,0 ya. Kemudian kalau D tadi, ini dia D, berarti nanti disinilah D kita. Inilah D aksen kita. Selanjutnya titik C itu persis di sini.
Kemudian B, B ini dia. Inilah B kita, berarti di sini nanti titik B aksen kita bisa kita hubungkan nanti menjadi sebuah bidang yang sama. Nah, itu dia ya. Maaf gambarnya kurang lurus. Jadi ini gambarnya tadi. Kebetulan tidak menggunakan penggaris. Kita lihat koordinat masing-masing. Tadi titik A koordinatnya yaitu 1,1. Ini titik A ya. Kemudian titik B kita 2, negatif 2. Ini titik B. Kemudian titik C kita ini 3,0. Dan titik D kita yaitu koordinatnya 3,1. Kita lihat koordinat bayangannya. Titik A aksen yaitu ini ini titik A aksen negatif 1,1. Negatif 1, negatif 1. Kemudian titik B aksen itu di atas negatif 2,2. Negatif 2,2. Kemudian titik C aksen yaitu negatif 3,0. Bukan negatif 0 ya, tetap kita tulis 0. Dan yang D yaitu titik D aksen negatif 3, negatif 1. Jadi kalau dicerminkan terhadap titik asal 0,0 itu nanti bayangannya negatif X, negatif Y. Jadi awalnya X dan Y, P kita nanti P aksen akan berubah, ini berubah menjadi negatif X dan yang Y berubah menjadi negatif Y. Jadi itulah pencerminan terhadap titik asal. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Sekarang kita lanjutkan contoh pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, yang inilah yang Y sama dengan X. Jadi ketika koordinatnya 1, yang koordinat X1, yang Y juga 1, X2, Y-nya 2, X3, Y-nya 3, X4, Y-nya juga 4. Jadi inilah nanti yang merupakan garis Y sama dengan X. Sekarang ada sebuah bidang segitiga ABC. Kita lihat dulu koordinat awalnya. Titik A itu koordinatnya 1,3. Titik B itu negatif 1,1. Dan titik C negatif 1,4. Sekarang kita cerminkan dia terhadap garis Y sama dengan X. Jadi inilah dia. Si A mencerminkannya tegak lurus ya, berarti ini titik A, berarti nanti disinilah titik A aksen kita. Kemudian titik B, kita harus tegak lurus ya. Inilah B aksen kita. Jadi dicerminkan tegak lurus. Kemudian yang C, ada 1, 2, 3 kotak. 1, 2, 3 kotak. Inilah nanti C aksen kita. Kita hubungkan. Ini kami mohon maaf karena tidak menggunakan penggaris. Nah, jadi gambarnya nanti persis sama. Kita lihat koordinatnya, di mana koordinat bayangan A aksen itu sekarang yaitu 3,1. Jadi A aksen 3,1. B aksen itu 1, negatif 1 dan C aksen itu koordinatnya menjadi 4, negatif 1. Jadi secara umum ketika titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, itu dia akan berubah posisi. Koordinat X yang sekarang atau bayangannya itu yaitu
itu titik Y yang awal. Berarti ini nanti Y, X. Jadi contohnya tadi kita 1,3, berarti A aksen kita nanti kita tukarkan aja letak X dan Y menjadi 3,1. Jadi itulah contoh pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Contoh berikutnya merupakan kebalikan dari yang tadi. Sekarang kita cerminkan terhadap garis ini, Y sama dengan negatif X. Jadi inilah garis Y sama dengan negatif X. Jadi garisnya miringnya ke arah kiri ya. Sekarang ada sebuah persegi panjang dengan koordinat A, B, C, D. Ini gambarnya sudah bikin. Ini A kita koordinatnya 1,4. B kita koordinatnya 1,6. Ini yang B. Kemudian C kita 4,6 dan D kita yaitu 4,4. Selanjutnya kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, inilah hasilnya. Ini sudah digambarkan. Inilah A aksen kita, di mana koordinatnya menjadi negatif 4, negatif 1. Kemudian B aksen kita yang ini dia B aksen. Kita cerminkan dengan jarak yang sama. Inilah B aksen kita. Koordinatnya menjadi negatif 6, negatif 1. Kemudian C aksen sama ya. C aksen, ini C aksen kita. Koordinatnya menjadi negatif 6, negatif 4. Dan D aksen kita ini D. Kita cerminkan menghasilkan D. D aksen. Itu koordinatnya menjadi negatif 4, negatif 4. Jadi ketika pencerminan titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, itu bayangannya adalah tinggal kita tukarkan letak tadi ini 1,4 menjadi 4,1, tapi bukan 4,1 ya, ada negatifnya. Berarti ini koordinatnya yang sekarang menjadi negatif Y, negatif X. Jadi 1,4 menjadi negatif 4,1. Koordinat B kita 1,6 menjadi negatif 6, negatif 1. Tinggal kita tukar letakkan posisi X dan Y, namun kita berikan tanda negatif. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Kita lihat contoh berikutnya itu pencerminan yang sejajar dengan sumbu X atau garis Y sama dengan H. Ini sumbu X kita yang garis mendatar ini, dan di sini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H. Di contoh ini kita memakai Y sama dengan 3. Artinya kalau di sini H kita 3 ya. Kemudian kita cerminkan ini sudah ada dibuat sketsanya titik M, L, titik K, L, M, N. Nah, jadi ada koordinat K 2, negatif 5, koordinat L negatif 1,3, koordinat M negatif 4,2, dan koordinat N negatif 3, negatif 5. Jadi di sini sudah dibuatkan sketsa yang bidang yang biru adalah bidang asli dan bidang yang hijau adalah bayangannya. Kita lihat koordinat bayangannya sekarang. Kita mulai dari ke aksen. Tadi kita sudah ketahui bahwa jika dicerminkan terhadap sumbu X, bukan sumbu X ya, garis yang sejajar sumbu X, atau misalkan kita sebut dia garis Y sama dengan H, itu koordinat bayangannya nanti tadi sudah kita ketahui bahwa P, X, Y, itu kalau bayangannya akan menghasilkan apa tadi di tabel tadi ya, X-nya tetap, dan Y-nya itu yang akan berubah menjadi 2 kali H kurang Y. Sekarang kita lihat contohnya dengan K. K kita koordinatnya adalah 2, negatif 5. Berarti untuk mencari bayangannya nanti yaitu K aksen sama dengan tadi di sini ditulis X-nya tetap. Kita lihat di sini benar nggak tetap? Nah, ini dia.
Ini secara rumus ya, artinya ini tanpa ada gambar. Kalau di gambar bisa kita lihat aja langsung. Kalau di gambar itu akan terlihat bahwa koordinat ke aksen itu adalah ini 2 ke kanan dan 11 ke atas, 3, 6, 9, 11. Jadi koordinat ke aksen itu 2,11. Kita lihat dengan menggunakan rumus. Kalau dengan gambar kita bisa langsung aja membaca gambar. Sekarang kita coba dengan rumus. Jadi ketika ada soal tanpa ada gambar, berarti 2-nya tetap. Kemudian 2H, berarti 2 kali H kita di sini berapa? Garis Y sama dengan 3, berarti H-nya 3, berarti 2 kali 3 dikurang dengan Y kita yang tadi, berarti dikurang dengan negatif 5. Berarti ke aksen kita 2,2 kali 3 yaitu 6. Negatif kurang 5 itu menjadi tambah 5. Jadi koordinatnya nanti adalah 2,11. Jadi itulah koordinatnya ke aksen nanti sama dengan 2,11. Itulah koordinat untuk ke aksen. Langkah yang sama bisa kita cari untuk mencari koordinat L aksen, yaitu kalau dari gambar terlihat langsung ya. Ini kita akan mencoba tanpa ada gambar misalkan. Berarti kalau dari gambar terlihat langsung bahwa L itu nanti L aksen sama, karena dia kebetulan L itu berada di garis, berarti ini koordinatnya sama negatif 1,3. Kemudian koordinat M aksen yaitu kalau kita lihat di gambar negatif 4,4. Kemudian N aksen, kalau kita baca gambar nanti negatif 3,11. Jadi dengan cara yang sama kita bisa dengan cara yang sama seperti ini bisa mencari koordinat L aksen, M aksen, dan N aksen dengan menggunakan perhitungan yang dalam tabel tadi. Kalau dari ada gambar bisa saja langsung dengan membaca gambar. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Pada contoh sebelumnya kita mencoba pencerminan yang sejajar dengan sumbu X. Kalau sekarang kita melihat pencerminan yang sejajar dengan sumbu Y atau garis X sama dengan H. Di sini sumbu Y kita ini, dan sekarang kita menggunakan garis X sama dengan 3 sebagai cermin kita. Jadi bidang yang biru ini bidang asli dan bidang yang hijau ini bayangannya. Jadi ini bayangannya sudah kita gambarkan langsung. Di mana koordinat K kita yaitu 2, negatif 5 dan koordinat ke aksen kita kalau digambar itu sudah terlihat bahwa ke aksen 3, terus 4 ke kanan dan 5 ke bawah. Berarti ini nanti menjadi 4, negatif 5. Koordinat L aksen dari gambar yaitu 3, 6, 7,3. Kemudian koordinat M aksen itu bisa kita lihat gambar. Ke kanannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ke kanan, 2 ke atas, berarti 10,2. Dan koordinat N aksen pada gambar yaitu 9, negatif 5. Jadi itulah koordinat bayangan. Ini kan kita kalau melihat dari ilustrasi gambar. Kalau tanpa gambar tadi kita sudah ketahui bahwa ketika titik T, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, itu nanti koordinat bayangannya yaitu 2H, 2 kali H kurang X, di mana di sini H kita 3 ya. Kita menggunakan garis X sama dengan 3, berarti H kita 3, itu koma Y. Jadi ketika dicerminkan terhadap garis yang sejajar sumbu Y, itu nanti koordinat Y-nya tetap. Yang berubah adalah posisi dari X. Kita lihat contoh cara mencari K aksen dengan menggunakan perhitungan yang tadi, di mana K kita adalah 2, negatif 5. Selanjutnya kita cari K aksen, di mana tadi katanya 2 kali H, berarti 2 kali 3 dikurang X kita, koordinat awal yaitu 2,
koma negatif 5. Berarti K aksen kita yaitu 2 kali 3, 6, kurang 2, koma negatif 5. Berarti K aksen kita adalah 4, negatif 5. Ini sama dengan yang dalam tabel ya. Jadi dengan cara yang sama, kita bisa mencari koordinat L aksen, M aksen, dan N aksen dengan perhitungan yang dalam kotak ini bisa kita pergunakan ketika ada soal yang tanpa ada ilustrasi gambarnya. Kalau ada gambar kita enak ya, bisa langsung saja melihat dari gambar berapa koordinat bayangan masing-masing. Sekian dulu contoh untuk refleksi, ada 7 contoh tentang refleksi ini, di mana tadi kita cerminkan terhadap sumbu X, sumbu Y, titik asal, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan negatif X, terhadap garis Y sama dengan H, dan terakhir terhadap garis X sama dengan H. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.